Pertandingan akan dimulai tepat jam 7 malam nanti. Dan saat ini persiapan di Indonesia Arena terus dilakukan mengantisipasi lonjakan supporter timnas. Indonesia Arena sendiri berkapasitas 15.000 penonton dan dalam gelaran Piala Asia ini, Indonesia Arena selalu penuh saat Indonesia bertanding mulai dari babak penyisihan hingga semifinal pada Kamis lalu. Jika mampu mengalahkan Iran yang merupakan juara bertahan, Indonesia akan mencetak sejarah menjuarai Piala Asia untuk pertama kalinya. Nah pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang final Piala Asia 2026 di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, kita bergabung bersama rekan kami, ada Salam Pulungan langsung dari lokasi. Selamat siang rekan Salam, bagaimanakah suasana jelang final Piala Asia 2026 siang ini? Ya Pram dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi di Indonesia Arena jelang laga pertandingan di partai final yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Iran di babak final Piala Asia Futsal 2026 ini memang masih tampak sepi karena memang untuk open gate atau pintu masuk sendiri ini baru akan dibuka pada pukul 3 sore hari nanti. Dan hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan di Indonesia Arena. Misalnya mulai dari kesiapan dari venue lapangan, kemudian juga dari area tribun penonton, hingga tenan-tenan UMKM yang sudah siap untuk memeriahkan dari kedatangan para penonton yang diperkirakan akan mulai berdatangan pada pukul 2 dan juga 3 sore hari nanti. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, dan juga pemirsa, meskipun seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa timnas Iran ini memang peringkatnya ada di atas Indonesia. Di atas kertas, timnas Iran ini memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan dengan Indonesia yang saat ini menduduki di peringkat 24 dunia. Sementara Iran ini ada di peringkat 5 dunia dan Iran juga sebagai terbukti sebagai juara bertahan dan juga sudah mengoleksi sebanyak 13 trofi di tingkat Piala Asia. Namun meski demikian ini bukan tidak mungkin nantinya Indonesia akan menampilkan performa terbaiknya di babak final di partai puncak ini yang memang akan diramaikan oleh penonton Indonesia dengan adanya bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa untuk ketersediaan tiket ini sudah ludes terjual begitu. Artinya ini para penonton akan meramaikan di Indonesia Arena pada malam hari nanti di pukul 7 malam hari nanti. Dan dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini juga persiapan seperti dari pengamanan petugas keamanan ini juga sudah melakukan apel siaga untuk nantinya akan melakukan penyisiran di area kompleks GBK terutama di Indonesia Arena untuk sama-sama kita mempersiapkan begitu kedatangan dari calon penonton yang akan berdatangan pada sore hari nanti. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, dan juga pemirsa bahwa ini juga menjadi sejarah baru untuk Indonesia bisa tembus di putaran final di Piala Asia karena memang ini terbukti juga Indonesia menampilkan performa terbaiknya di permainan pada sebelumnya. Kemudian juga ini diharapkan juga oleh masyarakat yang nantinya akan menonton secara langsung begitu di Indonesia Arena untuk bisa menampilkan performa terbaiknya para pemain futsal Indonesia di Indonesia Arena ini agar keluar sebagai juara dan juga bisa mengangkat trofi setinggi-tingginya. Tentunya kita juga sangat mengharapkan hal itu bisa akan terjadi pada malam hari nanti di Indonesia Arena. Dan memang untuk nantinya jika dari para pemirsa begitu yang memang sudah kehabisan tiket ini masih bisa menyaksikan secara langsung di siaran televisi Dimensi TV yang akan disiarkan pada pukul 7 malam hari nanti. Pram. Ya, melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Salam Pulungan, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ajang mencari sekolah digelar di Surabaya, Jawa Timur. Tiap sekolah mulai dari jenjang TK hingga SMA menampilkan bakat akademik dan non-akademik sebagai ruang berekspresi para siswa. Puluhan sekolah mengikuti pameran pendidikan EduFun West 2026 di Surabaya sebagai ajang kreasi siswa selama belajar di sekolah. Salah satunya seperti sekolah Mimi School. Bukan sekedar hiburan, ajang ini sebagai etalase potensi siswa yang selama ini berkembang di lingkungan sekolah, mulai dari TK hingga SMA secara bergantian menampilkan sejumlah bakat. Selain sebagai sarana membangun kepercayaan diri siswa, keikutsertaan Mimi School dalam EduFun ini juga sebagai media memperkenalkan karakter dan prestasi sekolah kepada masyarakat. Keunggulan sekolah Mimi yaitu sekolah berbasis linguistik
School sendiri. Jadi Mimi School sendiri berbasis Cambridge School dari British Council. Kemudian yang kedua, kami juga mempersiapkan semua anak-anak memiliki masa depan pendidikan yang berkualitas. Dengan pameran pendidikan ini, para orang tua dimudahkan mendapat referensi sekolah hingga lembaga kursus untuk jenjang berikutnya. Happy ya sebagai orang tua, Mimi School juga masih kayak kurikulum yang balance juga untuk siswa. Jadi artinya untuk belajar yang fun, menyenangkan, anak juga diajari jauh lebih mandiri. Jadi harapannya juga kami sebagai orang tua di Mimi School juga anak bisa berkembang lebih baik. Kami mempercayakan anak-anak kami di sekolah Mimi School dari TK sampai saat ini. Terima kasih untuk sekolah Mimi di Surabaya yang telah memberikan lingkungan yang Selain menonjolkan akademik, ajang pameran pendidikan bagi Mimi School juga mendorong siswa mengembangkan minat dan bakatnya melalui ekspresi yang ditunjukkan, seperti yang diperoleh di sekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pameran kerajinan tangan terbesar juga tengah berlangsung dalam ajang Jakarta International Handicraft Trade Fair atau Inacraft 2026. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apakah keramaian di sana, kita bergabung bersama rekan jurnalis iNews ada Dilami Aulia langsung dari JICC Jakarta. Halo Dilami, seperti apakah kemeriahan di sana saat ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kalau dibilang kemeriahan di sini sangat meriah sekali. Bukan hanya dari pengunjung, tapi produk yang dipamerkan di Inacraft 2026 ini sangat banyak. Ada lebih dari puluhan ribu produk. Nah, kalau untuk standnya ini kira-kira ada 1000 stand yang didirikan, baik itu dari individu, kementerian, BUMN, hingga dinas setempat. Nah, kalau di tempat saat ini saya melaporkan, ini di tempat kota saya berasal nih, dari kota Bandung, di mana di sini dijajarkan beragam produk mulai dari tas rajutan, kemudian ada baju, ada kain batik, ada pun kriya-kriya yang dibuat oleh para disabilitas. Nah, selain di sini di khusus tenan Kota Bandung, di sebelah kanan saya atau depan saya ini juga banyak sekali produk, mulai dari hiasan rumah tangga, kemudian juga ada aksesoris-aksesoris mulai dari kalung, cincin dan lain sebagainya. Banyak sekali produk yang dipamerkan. Nah, Pram, kalau misalnya pengunjung atau masyarakat pengen ke sini bisa langsung datang ke JICC Senayan Jakarta karena dibuka dari... Baik, Dilami Aulia melaporkan langsung dari JICC Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.